Happy Sabat for all of you and blessing Sabat for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini sehat-sehat dan baik selalu. Ini adalah pertama kali aku untuk jadi renungan pagi. Setiap pagi ini aku nggak pakai make up. Biasanya aku setiap pagi selalu renungan pagi. Jadi karena request atau mungkin dari mama aku bilang jangan terlalu panjang-panjang, jadi kalau bisa sih aku cari solusinya setiap pagi gitu, karena kan kalau durasi untuk bikin video yang biasanya kan sampai hampir lebih dari 1 jam, jadi kalau tiap pagi dibuat videonya mungkin langsung malam langsung bisa kalian lihat. Jadi setiap pagi aku renungan pagi, tiap apa yang aku sampaikan di sini nggak terlalu panjang, jadi nggak mengganggu, mungkin kalian juga nontonnya nggak terlalu membosankan gitu. Oke, sekarang lagi musim dingin, jadi aku juga pakai ini sweater. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di Matius, di Markus, di Lukas, itu kisah tentang pengajarannya Tuhan Yesus. Setiap murid ibaratnya kan, waktu video yang ketiga kalian kan udah pasti nonton, dimana Tuhan Yesus sudah mempunyai lah ya, karena dia sudah memanggil Simon Petrus, Yakobus, Yohanes anaknya si Zebedeus ya. Jadi mereka udah jadi muridnya Tuhan Yesus, karena dia bilang mulai sekarang kamu menjadi penjala manusia, jadi nggak penjala ikan lagi. Mereka seketika itu meninggalkan pekerjaan mereka, atau mereka tanpa berbahasa basi. Kalau aku mau lihat, Simon Petrus itu adalah orang yang cepat gitu menangkap ya. Kita kadang-kadang sebenarnya Tuhan udah selalu mengucapkan sesuatu mungkin di hati kita, lewat telinga kita, dia taruh semuanya ke pikiran kita, tapi kita mungkin nggak nangkap, atau mungkin mendinai atau mengignornya gitu. Jadi kita nggak cepat gitu, apa maunya Tuhan nggak langsung ada. Kita banyak belajar dari si Simon Petrus juga dan Yakobus, Yohanes anak si Zebedeus ini. Mereka cepat untuk merespon yang positif, mereka cepat ikut dengan Yesus karena melalui dari apa yang dia lihat gitu. Waktu mereka kan seperti aku bilang, mereka adalah nelayan yang udah pasti katakanlah jam terbangnya tinggi gitu, karena pengalaman gitu. Semalam-malaman mereka mencari ikan, tapi karena memang ikannya nggak ada, dan waktu Yesus bilang sebarkanlah jalamu di tempat yang dalam, akhirnya si Simon menuruti dan akhirnya ikan-ikan pun banyak mereka tangkap. Melihat itu kan mereka heran, sangat heran dong. Kalau kita kerja sesuatu yang udah biasa kita lakukan dan kita nggak bisa membuat ini karena ada sesuatu masalah atau apapun, tiba-tiba Tuhan bilang coba kamu seperti ini dan itu berhasil, kalian pasti akan berpikir wow, Tuhan sangat berkuasa, mukjizatnya sangat nyata. Kemudian aku membaca yang selanjutnya ya, di sini tentang pengajaran Yesus. Ini Matius 4 ayat 23 dan sampai 25 ya. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Jadi di sini dibilang dari berbagai daerah datang karena mereka dengar. Aku juga sering dulunya itu pernah dengar kalau ada misalnya pendeta yang bisa melakukan mukjizat di Indonesia. Terus ada yang mengatakan kalian boleh datang dan penyakit apapun bisa sembuh. Kalau dibaca dari Alkitab sendiri, Yesus sendiri juga menyembuhkan banyak orang yang sakit. Dan kalau mau dibilang itu, Tuhan Yesus itu bukan hanya mengabar Injil, dia bilang dia melenyapkan kesusahan di bangsa itu. Dan mungkin kalau ada orang yang patah hati, ada mungkin orang yang kecewa, ada orang yang bukan hanya sakit, jadi dia
dia hanya datang terus dia bertanya dengan Yesus dan Yesus menjawab, dan akhirnya dipuaskanlah jawaban itu dan mereka merasa tenang. Dan kemudian lebih tenang lagi, ada yang orang sakit dan mereka seperti katanya di sini bahkan ada yang penyakit ayan, ada yang kerasukan, ada yang pokoknya penyakit apapun ya. Jadi mereka datang dan dia sembuh. Dan kita akan berpikir zaman dulu itu berarti kalau sekarang kan harus ke dokter, ke klinik dan sebagainya. Tapi zaman dulu yang waktu Yesus ada ini, dia cuma datang, Tuhan sembuhkanlah aku, atau guru sembuhkanlah aku, atau tabib atau apa, dan mereka sembuh. Jadi tidak lama-lama, dan di sini Tuhan hanya menghardik saja ya. Jadi seperti kayak mengusir dengan firman-Nya. Seperti aku bilang, Tuhan berfirman, jadilah kau sembuh, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan itulah perkataan Yesus yang sangat, kalau kedengarannya itu sangat simple gitu. Kalau kita sakit parah, kita harus ke dokter, itu banyak kali cek-ceknya. Dulu waktu aku sakit, aduh, yang waktu yang terdiagnosa kanker itu, kalau mau dibalikan ke dulu itu banyak kali lah cek-ceknya. Cek darah berulang-ulang cek-ceknya itu. Terus rongsen ini, rongsen sana. Sebelum operasi itu, sebelum kemo, itu benar-benar hanya sehari-harinya itu jadinya hanya appointmentnya itu, kita ibaratnya kayak perjalanan hidupnya itu cuma hanya rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit gitu. Karena 2 hari lagi cek ini, 3 hari lagi cek ini, seminggu lagi cek ini. Jadi banyak sekali cek-ceknya itu. Jadi kalau mengingat perjalanan itu, makanya sekarang itu aku memberitakan Injil Tuhan ini lewat apa yang aku baca ini, aku tuh bersyukur sekali karena kasih karunia-Nya yang besar, yang memang nggak langsung dibilang secara firman, karena kan aku nggak bertemu langsung dengan Yesus. Yang kalau itu bertemu pasti kan kita nggak perlu cek darah, yang kalian mungkin akan berpikir di sana cek darah itu bukan hanya sekali, berkali-kali ceknya. Terus bahkan yang waktu kemo itu aja sampai si perawatnya aja susah cari dia punya apa namanya ini, apa dibilang urat nadi ya atau apalah gitu, yang bisa untuk ngapain suntikannya itu, untuk ngambil darahnya itu, karena udah badannya ini udah berbeda dengan badan orang normal yang mungkin gampang diambil gitu. Nah, jadi itulah kedahsyatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dimana dia dengan firman-Nya ya. Sekali lagi aku bilang, dengan firman aja, dengan berfirman, dengan kata-kata, dan semuanya sembuh, semuanya cepat dipulihkan. Ibaratnya dalam sekejap gitu loh. Jadi kalau kalian di sana yang mendengar firman Tuhan ini, kalian juga buka Alkitab kalian rasakan Roh Kudus untuk menjamah tubuh kalian, untuk menyembuhkan tulang-tulang kalian. Sebenarnya aku sekarang juga lagi agak sedikit flu, tapi aku nggak merasa itu parah karena aku yakin segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Aku sembuh. Aku juga memang udah minum obat paracetamol. Kalau di sini kita bilangnya paracetamol, tapi ini bukan reklame atau apa ya, tapi ya aku sudah agak mendingan. Biasanya itu hidungnya itu meler-meler, karena video yang terakhir itu sebenarnya aku udah meler-meler, makanya agak merah mukanya. Tapi puji Tuhan aku udah segar sekarang, dan pagi ini aku merasa sangat senang sekali berbagi tentang kasih sayang Tuhan. Kita lanjutkan ke Matius 5 ayat 1 dan seterusnya. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini kalau mau kita bilang, maksudnya Tuhan miskin secara rohani ya. Kalau mau kita bilang miskin secara keuangan gitu, atau apapun yang di sini pasti orang akan bilang, jadi berarti nggak usah kaya lah kita, nggak, bukan gitu ya. Jadi kalau kalian mau miskin kah, kalian mau kaya kah, tapi kalau kalian kaya rohani juga, itu lebih baik. Karena kalau kalian, ada juga yang sekarang memang sudah miskin secara finansial atau secara uang, dan juga dia miskin secara rohani gitu, jadi double miskinnya. Kalian harus benar-benar mengerti ya, kalau kalian kaya atau kalian pun miskin, harus juga kaya rohani, bukan hanya materi saja. Kalau kalian menganggap diri kalian, dia bilang di sini miskin
miskin itu secara rohani, kalian empunya kerajaan surga katanya. Jadi kalau aku ingat waktu di Alkitab juga ada, waktu ada si pemungut cukai, kata Tuhan, dia berdoa di sudut Ka'bah Allah atau tempat ibadah. Kemudian ada orang yang katakanlah dia orang Farisi atau ahli-ahli Taurat gitu. Kemudian dia bawa persembahan dan dia menyerahkan sama Tuhan. Ini Tuhan, aku adalah orang yang benar, adalah orang yang suci, aku bawa persembahanku dan aku berpuasa setiap minggu dan ini dan itu. Dan kemudian yang satunya si pemungut cukai itu doanya, Tuhan, dia katanya, aku memukul dadaku seperti ini, aku adalah orang berdosa ya Tuhan, aku tidak layak bagimu. Dan si orang yang ahli Taurat ini yang merasa suci ini bilang, lihatlah itu dia adalah orang berdosa dan ini. Dia merasa kaya secara rohani, merasa dia kaya secara imannya itu dengan cara memburukkan orang. Makanya ada, kalau kalian pernah baca atau apa di sosial media dan lain, dia bilang jangan mengangkat dirimu dengan menyudutkan atau merendahkan orang lain. Itu malah, kalau orang yang bijaksana pasti kita akan melihat itu malah membuat kalian, isinya itu ternyata kalian itu sebenarnya juga ya nggak ada apa-apanya. Jadi di sini Tuhan bilang, pokoknya kamu kalau merasa miskin itu secara rohani, kamu yang punya kerajaan surga, bukan miskin yang kamu ini ya, seperti yang tadi ya, kalian harus mengerti. Kalau kalian udah merasa kaya rohani, kalian udah menganggap keliling kalian itu orang yang terhina, orang berdosa, kalianlah orang suci. Padahal di dunia ini nggak ada orang suci sebenarnya. Kalau kalian menganggap diri kalian itu suci, benar, kalian nggak butuh Tuhan lagi. Tapi kalau kalian merasa miskin secara rohani, kalian butuh namanya Tuhan. Nah, Tuhan akan datang segera menolong, memberikan kalian kelegaan. Kemudian lanjut lagi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi kalau sekarang aku mengerti akan hal ini, dimana kalau berduka cita baik apapun ya, ada yang kehilangan, ada yang musibah, ada yang kemalangan dan sebagainya, itu pasti kita berduka cita. Tapi berbahagialah kita, kata Tuhan, karena kita akan dihibur sama Tuhan. Kita ya bukan saat itu, nggak mungkin langsung dihibur, tapi mungkin beberapa hari kemudian ada kabar yang baik dan sebagainya. Tapi kalau kalian pun merasa enggak juga, aku pernah waktu itu bertubi-tubi masalah dan ini, jangankan kalian, aku juga sering kayak gitu. Tapi aku yakin dan percaya sekarang, karena apapun di dunia ini sementara ya. Makanya aku bilang, apa yang kita punya kita syukuri, apa yang ada kita lakukan yang baik. Jangan malah kita membuat masalah, udah ada masalah kita ciptakan lagi masalah. Nah itu berarti kalian sendirinya yang sebenarnya nggak menghargai apa yang udah dikasih Tuhan. Kalian sendiri yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Malah kalian menjauhkan diri dari Tuhan, malah kalian sudah dipilih, tapi kalian malah menjauhkan diri dari Tuhan. Kemudian selanjutnya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di sini dikatakan kalau orang lemah lembut itu bukan lemah ya, yang kan dulu orang bilang, ah kau ini lemah sekali lah. Apalagi kalau kita di Medan dulu tuh, kalau misalnya ada teman, ah kau lemah katanya, kita tuh sering bilangnya, ah kau bencong kau, atau nggak berani lah kau gitu ya. Itu sangat-sangat ya kayak menyudutkan orang gitu, hanya karena dia mungkin nggak berani ini, mungkin nggak berani dia. Dulu tuh kalau anak kecil itu kalau ada kecoa lah atau apa ya, kalian sering kan, ah kamu berani nggak megang gitu, atau apalah ya, ah kau nih bencong lah kau nih, atau dasar kau lemah atau apa ya. Kita tuh nggak mikir orang perasaan hati orang gitu, atau ya nggak bagus juga ya seperti itu. Jadi di sini dibilang lemah lembut ya. Jadi kalau ada orang yang sebenarnya lemah lembut tapi kesannya jadi kayak lemah, nggak berani ini dan itu bukan ya. Jadi kalau ada yang lemah lembut, kalian berbahagia karena dibilang di sini, karena kalian akan memiliki bumi. Jadi orang yang lemah lembut itu memiliki bumi. Aku juga kalau menyampaikannya tuh seperti bingung. Tetapi kalau kembali lagi, kalau aku bilang kalau kalian lemah lembut, ramah sama orang, artinya juga kalian baik, kemanapun semuanya itu seperti melangkah itu ringan ya. Kalau ketemu sama orang senyum gitu ya, mungkin karena aku juga dulu, sebenarnya aku dulu tuh nggak suka senyum yang gimana, tapi karena setelah aku juga kerja jadi resepsionis, harus belajar senyum, harus ini harus itu, jadi aku banyak belajar di situ ya. Aku dulu pernah ditegur karena aku nggak suka senyum, katanya mukamu itu kayak orang menderita aja katanya, coba senyum dong gitu ya. Waktu dulu ada
dia kerja di salah satu hotel. Jadi aku berusaha untuk senyum. Gak gampang, tapi kalau kita mau memulai pasti bisa. Jadi ini adalah sesuatu yang baik, dan setelah kalian senyum, kalian selalu mendapat kabar orang bilang, kamu kok suka senyum-senyum sih, kok kamu suka ini, katanya bahagia selalu gitu. Atau ada yang bilang, kalau lihat mukanya si Uli ini, atau misalnya si Anu ini, si ini selalu bersuka cita, katanya. Pasti kita akan menyatakan, oh iya, karena Tuhan Yesus telah menolong aku, karena kasih Tuhan Yesus. Orang pasti akan mendengar, oh karena Tuhan Yesus, oh karena ini dan itu. Di sini dibilang Tuhan, jadilah lemah lembut. Selanjutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selama kita di dunia ini, kalau kita mencari yang namanya kebenaran, mencari yang namanya suatu yang benar-benar maksudnya bukan yang fake ya, bukan yang bohong-bohongan, kita pasti, kata Tuhan di sini, akan dipuaskan. Jadi kalau kamu selama ini di luar sana, siapapun kalian mungkin lagi mencari kebenaran itu, kalian doa aja sama seperti yang dibilang, kalian akan dipuaskan. Tuhan akan menjawab, karena Tuhan itu kan cuma satu Dia. Jadi kalian sebutkan apapun ya yang sopan ya. Kalau bilang Tuhan, yang kalau kita orang Indonesia, karena terlalu banyak juga yang mengatakan ini dan itu, aku juga berpikir ya sempat untuk yang kayak kita kan bilangnya harusnya jangan Allah dan harus Yesus Al-Masih atau Yahweh dan sebagainya. Tetapi ada beberapa juga yang bilang untuk Abraham menyebutkan seperti ini, untuk ini menyebutkan. Jadi setiap apapun penyebutan yang sopan ya, yang memang sesuai dengan bahasanya kita bilang kan Tuhan ya, itu Tuhan ngerti kok, karena kan semua bahasa di dunia ini kan Dia yang buat, jadi Dia pasti ngerti selama itu memang berkenan dan maksudnya sopan. Jangan kalian sebut juga yang lain-lain ya. Jadi kalian minta doa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan kebenaran kepadaku, ini apakah ini benar, apakah ini yang terbaik, apakah itu. Jadi pasti Tuhan akan menunjukkan ya sama kalian. Kemudian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini sama dengan yang lemah lembut tadi yang aku bilang. Makanya kalau kalian murah hati, dalam artian gini, kadang-kadang kita kan membantu orang itu bukan hanya dari materi saja. Kita mendengarkan apa masalahnya, kita malah seperti membuat sesuatu itu jadi damai. Kita malah mendamaikan, bukan membuat jadi lama-lama orang menjadi dendam, bertengkar dan sebagainya. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi kecil-kecil pun gak apa-apa lah. Kan makanya dibilang kalau mau merubah dunia ini, rubah dulu dirimu, rubah dulu keluargamu. Jangan kita rubah yang lain-lain gitu. Atau dari diri sendiri, ini kan yang kayak kesannya kayak terkecil, padahal ini sangat besar. Karena setiap orang yang melihat diri kamu yang diberkati Tuhan, itu akan menjadi berkat buat orang lain juga. Walaupun itu seperti kayak kamu murah senyum, kamu membawa sukacita sama orang, kayak bikin suasana jadi tambah senang, tidak menjadi tambah sedih atau sebagainya, itu orang merasakan kasih Tuhan ya. Kemudian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini sama juga tadi, lemah lembut, ramah ya. Kalau kalian membawa damai, katanya kamulah anak Allah. Jadi orang pasti ngelihat kita, seperti aku bilang, kita berteman. Kalau ada yang salah satu bertengkar, kita mendamaikan, atau mungkin jadi kita menenangkan dia. Jadi dia nggak tambah kacau, atau dia nggak tambah marah, atau dia nggak tambah dendam, atau dia nggak nambah menjelek-jelekkan gitu. Itu kita disebut anak-anak Allah ya. Memang sih nggak gampang. Seperti aku bilang, aku juga banyak kesalahan. Dulu-dulunya pasti aku melakukan ini dan itu. Tetapi setelah panggilan Tuhan ini ada, aku berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau ada pun, bahkan kalau ada kadang-kadang di sosial media kita atau apa, orang yang bahkan teman kita sendiri yang seperti atau seolah-olah dia, kok kamu gini sih Li, kok kamu seperti itu ya. Kalau kalian mau samakan dengan pemikiranku ya, atau mungkin dengan keadaannya di sini, kalian akan mikir, kok si Uli gereja Advent tapi dia pakai anting-anting dan sebagainya. Mungkin kalian akan tanya-tanya seperti itu. Aku juga berpikir dulu, kalau kita gereja itu kok pakai anting-anting, nggak boleh, terus ini dan sebagainya. Jadi kalau kalian di Eropa ini makanya aku bilang kembali lagi ke persepsi masing-masing. Dalam artian, kalau di Alkitab sendiri nggak ada dibilang kalau kamu pakai anting-anting kamu berdosa. Kalau kamu, maksudku nggak bisa sekonyong-konyong langsung bilang kamu berdosa, kamu ini haram segala macam juga ya. Setelah kalian lihat di Alkitab
Alkitab. Makanya aku bilang belajar sendiri lah. Tapi bukan berarti kalau kalian memang mampu untuk hidup sederhana, maksudnya yang nggak pakai anting-anting lah, nggak ini, nggak pakai makeup dan sebagainya, itu bagus. Tetapi di sini aku bilang bukan itu patokannya. Kemudian kita lanjut lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, zaman-zaman para nabi, mereka kan ada yang dianiaya. Bahkan Stefanus mati syahid ya, karena dia mati dilempari oleh orang-orang yang gak menerima firman. Makanya dibilang Tuhan itu pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa katanya. Sebenarnya kita harus sadari dimana Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan atau ujian di atas kemampuan kita. Jadi kalau udah kemampuan kita itu segini, Tuhan gak pernah melampaui. Dan satu hal, kalau kita memang udah ibaratnya udah gak sanggup lagi, Tuhan itu pasti on time menolongnya. Yakinlah itu di dalam hatimu. Dan kalau mau dibilang sekarang banyak berseliweran info-informasi lagi ya, yang tentang chip lah, tentang ini. Ada nubuatan memang di Alkitab tentang dikatakan tidak bisa membeli, harus ada tanda itu dan sebagainya. Tapi itu aku belum sampai ke sana untuk pengetahuannya dan sebagainya. Kalian bisa nonton di channel-channel YouTube yang lain, atau dari Google kah, atau dari mana kalian bisa dapat informasi. Yang pasti Tuhan sudah mengatakan berbahagialah bagi kita yang dianiaya nantinya ya oleh karena kebenaran, karena kita yang punya kerajaan sorga. Jadi di sini Tuhan sudah ibaratnya langsung materaikan gitu. Sudah ada rumusnya, artinya kayak udah dibuat di situ. Jadi kalau kalian mati karena dianiaya karena kebenaran, kalian akan memiliki kerajaan sorga. Karena kan yang di dunia ini cuma sementara, di dunia ini cuma temporary, atau sebentar lagi hilang. Tubuh kita akan hilang, apapun akan hilang semuanya. Yang selama-lamanya itu adalah jiwa kita, jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan, dan kita akan bersama-sama Tuhan selama-lamanya di surga. Dan itu tujuan akhir kita, bukan di dunia ini ya. Selanjutnya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau sebenarnya kita bilang gini ya, kadang-kadang, tapi memang itu fakta. Di dunia ini, kalau kita melakukan yang baik, contohnya, atau dibilang orang tuh melawan arus lah. Orang pada melakukan yang ini, kita melakukan yang lain. Maksudnya kita dalam Tuhan. Kalau kita nggak seperti ini, nggak seperti itu, pasti kita dibilang teman kita, pasti kamu kok aneh sih, kamu kok nggak, contohnya nggak ini, nggak itu. Itu udah pasti akan ada yang namanya kayak intimidasi secara langsung ataupun nggak langsung dari teman-teman kita kah, atau dari apapun lah, atau mungkin dari keluarga kita tekun sama Tuhan, yang lain pada Allah nggak usah lah atau segala macam. Makanya aku bilang sesuatu yang memang benar itu, sesuatu kebenaran itu sama orang yang nggak benar atau orang yang sudah terbiasa hidup dalam dosa, itu memang akan berbeda, dan mereka akan mencoba menutupi dosa mereka atau kekurangan mereka ya, dan menuduh kalian yang nggak benar. Jadi itu sama sekali memang agak membingungkan ya. Tapi di dunia ini apa sih yang gak bikin kita jadi tambah bingung? Kita kadang orang yang benar malah dikatakanlah, malah difitnahkan, malah dituduhkan hal yang tidak baik, malah yang ya seperti itu. Itulah dunia, penuh dengan kelicikan, penuh dengan ambisi. Semuanya itu gak berkenan kadang-kadang di mata Tuhan, tetapi banyak orang yang malah turut serta melakukan itu. Itu sangat aneh ya. Tapi marilah di sini kita, walaupun kita difitnahkan, walaupun kita diperlakukan tidak baik, karena kebenaran Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang berbahagialah ya, berbahagialah karena kita difitnahkan, karena kebenaran kata Tuhan. Dan Tuhan bilang berbahagialah. Dan Tuhan kalau udah bilang berbahagia, udah pasti kita itu di surga, upahnya besar di surga. Kalau Tuhan sudah bilang berbahagia, nggak mungkin upah kita di neraka. Karena Tuhan sudah mengatakan kamu berbahagia. Tuhan itu kalau udah bilang sembuh, berbahagia ya. Jadi selamat. Karena di dalam firman Tuhan juga, Tuhan itu iya dan amin. Jadi nggak main-main ya. Jadi kita yakinkan itu dalam diri kita masing-masing. Mungkin memang kedagingan kita ini akan
akan khawatir lah, adalah pasti khawatir. Siapa bilang kita nggak khawatir? Ada kekhawatiran kita pasti, tetapi di dalam Tuhan semuanya itu iya dan amin. Tuhan juga udah bilang, karena nabi-nabi sebelum kamu pun telah dianiaya. Kalau kita mau lihat, kita baca firman Tuhan ya tentang murid-murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul, mereka itu dianiaya, bahkan ada yang dikejar-kejar dan dipenjara bahkan, dan mereka tetap kuat ya. Aku kalau baca itu kadang meneteskan air mata, dalam artian gini, aku sanggup nggak ya seperti itu nanti gitu, atau bisa nggak aku seperti itu ya Tuhan. Karena untuk mendapatkan kasih karunia tinggal di dalam Tuhan ya, sampai di ujung hidup kita, sampai di hayat kita itu butuh Roh Kudus, bimbingan Tuhan. Kita nggak bisa dalam kedagingan ini, nggak sanggup lah kita. Makanya selalu minta Roh Kudus untuk menuntun kita, dan Tuhan pasti akan kasih kalau kita minta. Makanya dibilang, mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kasih-Nya ya, dan juga Roh Kudus untuk menuntun kita. Selanjutnya di sini garam dunia dan terang dunia itu masuk ke video selanjutnya ya. Jadi itulah khotbah Tuhan di bukit. Di sini dibilang ucapan bahagia. Jadi khotbah di bukit ini benar-benar ucapan, semuanya ucapan bahagia. Jadi itulah tadi semuanya ucapan bahagia atau khotbah di bukit. Bagaimana Tuhan mengatakan kamu berbahagialah. Semuanya di sini dibilang kalau kamu dianiaya karena kebenaran, kamu berbahagia, upahmu besar di surga. Siapa yang membawa damai, dia juga berbahagia karena dia yang memiliki bumi. Semuanya itu adalah ucapan-ucapan yang sangat-sangat menguatkan kita. Artinya begini, mungkin dalam hal-hal yang kita akan lakukan nggak mudah, udah nggak mudah, kita dikata-katain lagi dan sebagainya, tetapi Tuhan sudah bilang berbahagialah karena upahmu besar di surga. Nggak sekarang memang, nanti kata Tuhan, nanti kalau dia datang menjemput kita dan kita akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Kalau orang bilang, oh berarti kamu mau enaknya ke surga, tentu dong. Namanya kita pasti mau dapat yang selama-lamanya, forever, yang everlasting loh, yang nggak mau lah yang temporary. Kalau di dunia ini semuanya hanya sementara gitu ya. Jadi ikut Tuhan itu nomor satu. Itu yang membuat kita selamat ya. Makanya dibilang tubuh akan binasa. Kalau mau dibilang sekarang orang berlomba-lomba untuk operasi kecantikan lah atau apa ya. Mungkin dulu kalau kita kadang mikir, aduh pengen dong ini biar awet muda segala macam. Tetapi selama di dunia ini itu adalah yang semu kata Tuhan di pengkhotbah. Semuanya itu adalah kesia-siaan. Jadi kalau hidup kita tanpa Tuhan itu adalah kesia-siaan. Maka di sini kalian di sana juga yang mendengar, kalian baca firman Tuhan setiap pagi. Jadi firman itu menguatkan tubuh kalian, menguatkan tulang-tulang kalian, pikiran kalian juga bersih dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik, dan menghadapi hari-hari itu maupun kesenangan, kedukaan atau apapun kita udah siap karena kita udah dibekali firman Tuhan. Memang gak mudah, seperti aku bilang gak mudah, tetapi mintalah kata Tuhan. Minta Roh Kudus membimbing kita, minta Roh Kudus untuk menguatkan hati dan pikiran kita sehingga kita patokannya itu hanya ke Tuhan, bukan ke duniawi atau bukan ke agamawi. Karena kadang-kadang terlalu banyak harus ini doktrin yang dibilang Tuhan kan itu cuma peraturan manusia kadang-kadang. Jadi tetapi kalau peraturannya Tuhan seperti ini gitu loh. Jadi kita harus bisa bedain yang ini ibaratnya Tuhan pokoknya kalau udah Tuhan ngomong ya udah gitu. Tapi kalau manusia enggak lah. Ya tapi kita memang harus mematuhi peraturan di dunia ini. Tapi kalau udah melenceng dari yang namanya firman Tuhan, lebih baik kita mikir ini udah berbeda, ini udah lain ini gitu aja. Jadi kita hanya patokannya ke Tuhan ya. Apapun itu kita patokan ke Tuhan. Semua manusia sama, mau pendeta dia kek, mau apa kek, mau pemuka agama yang lain, dia juga manusia, dia juga pastilah punya kedagingan. Kalau kita ke gereja patokannya ke pendeta, karena ya nggak ada orang suci di sini, nanti kita kecewa, ujung-ujungnya kecewa. Jadi kita patokannya Tuhan aja lah. Kalau kita ke gereja kita pikir orang semua baik, enggak lah. Jadi kita harus pokoknya patokannya ke Tuhan. Karena kalau udah patokan ke Tuhan, mau kita jumpai orang itu mengecewakan kek, mau ini kek, kita tetap firm, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena di dalam gereja sekalipun itu banyak juga ya sama seperti aku juga sama kedagingan. Jadi kita harus firm untuk pegang perintah Tuhan, pegang jalan Tuhan, bukan jalan manusia. Inilah doa dan harapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.